memuliakan Al-Quran. Al-Quran adalah buku bacaan yang berisi firman Allah. Allah itu adalah Tuhan yang maha mulia, yang telah menciptakan bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di sana. Karena Allah adalah yang maha mulia, maka firman Allah adalah firman yang paling mulia. Jadi firman-Nya juga mulia karena firman itu difirmankan oleh yang maha mulia yang menciptakan alam raya ini dan seisinya. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh ini adalah bacaan yang mulia. Quran itu artinya bacaan. Al-Quran itu berisi firman-firman Allah, kemudian kita membaca berulang-ulang yang difirmankan oleh Allah. Karena kita membaca itu bahasa Arabnya, kata kerjanya itu qara'a, yaqra'u. Kemudian sesuatu yang dibaca itu namanya Quran. Dan karena Al-Quran itu ditulis dalam bentuk buku, maka Al-Quran juga disebut kitab. Ya. Karena Allah adalah yang paling mulia, maka perbandingan dalam hal kemuliaan antara pernyataan atau firman Allah dan pernyataan siapapun selain Allah sama dengan perbandingan antara kemuliaan Allah dan makhluknya. Karena Tuhan itu hanya satu, Allah. Selain Allah pasti makhluk. Tentu yang menciptakan dan yang diciptakan itu mulia yang menciptakan. Maka kalau Allah itu yang menciptakan, maka Allah itu yang paling mulia, jauh lebih mulia daripada yang diciptakan. Firman-Nya juga begitu. Kalau firman Allah itu mulia, maka dibandingkan dengan buku-buku yang kita baca sebagus apapun, itu sama dengan membandingkan antara Allah dan makhluknya. Oleh karena itu, sewajarnya kita memuliakan buku yang berisi firman Allah. Kita memuliakan itu jauh lebih tinggi daripada kita memuliakan buku-buku yang ditulis dan berisi ucapan manusia, yang semuanya itu adalah makhluk Allah. Jadi konkretnya, misalnya ketika kita menumpuk buku-buku termasuk Al-Quran, jadi ya, kita mempunyai beberapa buku, dan ada kalanya kita menata buku itu dengan diberdirikan berjajar. Tapi ada kalanya kita tumpuk. Nah, secara simbolik, kalau kita memuliakan Allah, maka kita harus memuliakan firman-Nya. Firman-Nya yang tertulis dalam buku, maka buku yang berisi Al-Quran harus kita muliakan lebih daripada buku-buku lain yang ditulis yang ditulis oleh manusia. Ya. Jadi secara simbolik, ketika kita menumpuk bermacam-macam buku termasuk mushaf Al-Quran, kita menempatkan mushaf di atas buku-buku yang lain. Jangan sampai menempatkan mushaf di bawah buku yang lain. Demikian juga ketika kita membawa mushaf, kita mesti membawanya dengan memposisikannya pada tempat yang tinggi. Misalnya di depan dada kita pegang, lalu kita taruh di depan dada. Bukan dengan satu tangan yang rendah, kita, kalau orang Jawa bilang dicengkiwing, dibawa pakai tangan, kemudian kita berjalan melambaikan tangan itu, lalu mushaf itu berada di bawah. Ya. Juga kalau kita masukkan ke dalam saku, kita taruh saku yang tinggi dari pakaian kita, yaitu di baju. Nah, kalau di baju itu ada saku yang di dada, kita taruh di saku yang di dada, bukan di saku yang bawah. Ya. Dan sebelum kita memegang atau membawa mushaf, kita juga yakinkan bahwa tangan kita itu bersih dari najis, di samping bersih dari hadath. Nah, kita juga menghindari membawa mushaf di tempat-tempat yang kotor, seperti WC atau tempat-tempat najis. Jadi kalau kita bawa mushaf,
ada tempat-tempat najis, kita menghindar saja dari tempat-tempat najis itu. Atau kalau kita memang perlu ke situ, mushafnya kita taruh di luar area itu. Ya. Kita juga mesti menghindari mushaf atau kertas yang di situ tertera tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kita jangan sampai membuang mushaf. Mushaf itu istilah untuk buku yang isinya Al-Quran, itu istilahnya mushaf. Jadi kalau dibilang mushaf ya Quran, tapi kita di Indonesia ini suka bilang buku Quran, itu kita sebut Quran, tolong ambilkan Quran. Padahal Quran itu artinya bacaannya. Nah, kita juga menghindari membuang Quran yang ditulis atau ayat-ayat Quran yang tertulis di kertas kemudian dibuang. Ya, kita seringkali tidak sengaja, kalau misalnya kita mengikuti kajian, kemudian ustadznya itu menyebutkan ayat berapa, terus kemudian kita mencatat ayatnya, bukan nomornya, tapi ayatnya kita tulis. Nah, itu kalau kita menulisnya di kertas, hati-hati. Karena seringkali kita menganggap bahwa atau kertas itu sudah tidak pakai lagi, dibuang. Padahal di situ ada ayat-ayat Quran. Ya, kita hati-hati. Nah, membuang kertas dengan tulisan Al-Quran itu seringkali terjadi kita tidak sengaja. Karena kita tuh suka mencatat, atau anak-anak itu kan di pelajaran di sekolahnya itu, kalau pelajaran agama, itu juga dianjurkan untuk mengutip ayat Quran. Nah, suka-suka kita menganggap bahwa buku anak ini dia, wah itu kan buku kelas 3 SD, dia anaknya sudah SMP, kita buang aja atau dikiloin gitu. Nah, itu nanti akan jadi bungkus makanan terus dibuang. Ya. Ada juga itu pernah suatu saat itu ditemukan mushaf itu karena dijual kiloan, lalu dipakai untuk bikin mercon. Nah, mercon itu kan ada yang dibungkus kertas, diputar-putar begitu. Ketika mercon itu berbunyi dor, kertasnya porak-poranda, ternyata isinya tulisan ayat-ayat Quran. Ya, hati-hati. Kita juga menghindari jangan menjual secara kiloan buku-buku catatan anak-anak yang sudah tidak terpakai lagi. Jika di dalam buku itu ada catatan ayat-ayat Quran. Jadi kalau mau menjual buku-bukunya anak-anak itu misalnya, kita cek ada nggak ayat Al-Quran yang di situ. Ya. Jadi kenapa kita begitu? Karena kita itu menghormati Allah. Allah itu pencipta, maka kemuliaan tulisan ayat-ayat atau firman Allah itu kemuliaannya lebih tinggi dibanding dengan tulisan orang-orang atau manusia. Ya, Rasulullah menyebutnya, wa fadlu kalamillah ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan firman Allah dibanding dengan pernyataan selain Allah itu seperti perbandingan antara Allah dan makhluknya. Jika kita menganggap Al-Quran sebagai buku yang paling mulia karena mengandung firman Allah, maka kita mesti membuktikan pengakuan itu dengan perilaku kita terhadap Al-Quran. Misalnya ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran, kita mesti menghormati Al-Quran itu. Caranya gimana? Diam dan dengarkan. Ya. Misalnya kita sedang bergurau, terus ada seseorang yang baca Al-Quran, kita berhenti, dengarkan Al-Quran itu. Saya pernah menghadiri suatu pertemuan organisasi yang organisasi itu isinya anak-anak muda. Ketika mereka itu ada perselisihan di dalam pemilihan ketua gitu, waktu mereka itu suka berargumentasi sama-sama keras. Itu suatu saat saya melihat mereka itu sudah mengangkat kursi untuk dilempar. Itu anak-anak muda itu. Ternyata di DPR juga pernah terjadi semacam itu. Meja dirobohin dan sebagainya. Ini anak-anak muda dalam organisasi. Itu mereka ketika memilih ketuanya, mereka ada perselisihan, lalu argumentasi bicara, kemudian karena tidak bisa terselesaikan,
kursi-kursi sudah pada naik, sudah tinggal dilempar. Untung ada salah satu anggota di situ, anggota yang rapat di situ, terus mendekati mic, lalu baca Al-Quran. Langsung mereka itu diam mendengarkan Al-Quran. Oh, anak-anak muda ini masih ada baiknya ya. Berantem begitu mendengar Al-Quran, langsung berhenti bertikainya, terus diam semuanya mendengar, dan setelah hanya dibaca qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru begitu tuh sudah mulai surut. Terus baca qul huwallahu ahad kan hanya 4 ayat pendek, hanya 1 baris. Mereka terus berhenti, terus dimulai lagi, dibuka, suasana sudah kondusif. Nah, untung mereka itu masih bisa diredam dengan cara membaca Al-Quran. Nah, sikap seperti itu menghormati. Ya, saya tidak menganggap bahwa pertikaian itu baik. Ya, pertikaian itu jelek. Tapi bahwa mereka dalam keadaan emosional semacam itu, masih bisa gitu. Nah, jadi beda dengan bacaan lain atau nyanyian. Kita malah seringkali kalau ada nyanyian, diam-diam, aku lagi menikmati. Kalau kita menghormati Al-Quran harus lebih dari itu. Ya. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah baik-baik. Saya bilang dengarkan baik-baik karena kata yang dipakai di sini istama'ah. Istama'ah itu dari kata sami'ah. Kalau sami'ah itu mendengar. Tapi kalau menjadi istama'ah itu berusaha mendengarkan dengan baik. Jadi mendengarkan baik bukan hanya mendengarkan saja. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dan diam. Nah, diam di sini tidak menggunakan kata sukut. Sakata yaskutu, sukutan itu diam. Tapi yang digunakan ansota yunsitu. Itu artinya diam, bukan hanya diam mulut, tetapi pikirannya pun juga ikut diam. Kadang-kadang kita itu diam, tetapi pikirannya kemana-mana, mungkin sedang melamun atau sedang memikirkan sesuatu. Nah, ini kalau kita menghormati Al-Quran, diamnya itu diam yang pikirannya pun berhenti, terfokus pada Al-Quran itu tadi. Jadi mendengarnya itu kita pakai pasang telinga dengan baik. Diamnya itu dalam rangka memfokuskan pikiran kita ke dalam isi Al-Quran. Nah, kelemahan kita orang Indonesia itu seringkali kita tidak mengerti artinya. Kalau kita mengerti artinya, kita mendengarkan terus kita memahami isinya. Oh, Masya Allah, kita bisa tersentuh. Oleh karena itu, terus gimana tuh? Ya, kalau di Indonesia kan kita nggak tahu. Caranya kita tingkatkan kemampuan kita seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita bahas, kita membaca Al-Quran kalau bisa jangan hanya membaca saja. Kita seringkali membaca Al-Quran dalam rangka mencari pahala. Memang kita membaca Al-Quran saja tanpa mengerti artinya, itu kita sudah dapat pahala. Karena berbeda dengan bacaan lain, Al-Quran itu dibacanya, itu pembacaannya itu sudah merupakan ibadah. Karena merupakan ibadah, maka membacanya sudah dapat pahala. Konsekuensinya, kalau membaca saja tanpa mengerti artinya dapat pahala, berarti kalau membacanya salah, itu bisa dosa. Kalau salahnya disengaja, ya. Sengaja itu bisa memang sengaja disalah-salahin begitu. Tapi bisa juga sengaja itu nggak pernah belajar. Ya, karena nggak pernah belajar ya baca lagi ya tetap baca salah lagi. Maka kalau ingin keliru atau salah membaca tidak sengaja, caranya belajar. Kalau sedang dalam proses belajar masih ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Kemudian di samping kita bersih dari najis, kita juga diharapkan bersih dari hadas. Ketika kita akan memegang atau membawa mushaf Al-Quran, kita yakinkan bahwa kita terbebas dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya,
Bagi yang belum pernah mengenal kata hadath, hadath itu ada hadath besar, ada hadath kecil. Hadath besar itu kalau kita tidak punya wudhu atau sudah wudhu kemudian kita sudah batal. Batalnya wudhu bisa karena, mohon maaf, kentut, buang gas, bisa karena pipis, bisa karena buang air besar, itu menjadi menanggung hadath. Nah, kemudian kalau hadath besar itu hadath yang untuk membersihkannya itu harus dengan mandi. Jadi hadath ini bukan sesuatu yang fisik seperti najis. Kalau najis itu kan membersihkannya caranya diguyur saja sampai hilang bendanya itu. Itu kalau najis. Kalau hadath ini tidak bisa dilogikakan karena yang buang gas itu lubang belakang, kita wudhu sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Kita usap kita basuh muka, basuh tangan dan seterusnya. Nah, itu nggak ada kaitannya. Jadi kalau ini nggak bisa dilogikakan. Jadi sebelum kita memegang mushaf, kita yakinkan kita bebas dari hadath, baik hadath besar maupun hadath kecil. Kalau hadath besar itu untuk wanita itu ketika menstruasi atau nifas. Nifas itu biasanya wanita kalau melahirkan itu ada juga darah yang keluar. Nah, darah yang keluar berkenaan dengan melahirkan itu namanya nifas. Kalau darah yang keluar itu rutin bulanan itu disebut haid. Nah, haid yang kita menyebutnya menstruasi. Nah, dua-duanya itu menyebabkan hadath besar. Hadath besar juga bisa dikatakan junub. Junub itu kalau laki-laki itu kalau mengeluarkan sperma, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ada sperma keluar, maka itu hadath besar namanya junub. Yang tidak sengaja itu gimana? Ya, mimpi misalnya. Dalam mimpi, kemudian mimpi itu orang biasanya menyebut mimpi basah. Nah, itu junub. Bisa juga junub itu karena berhubungan seksual, itu baik pria maupun wanitanya itu namanya junub. Nah, jika seseorang wanita sedang mengalami hadath besar berupa menstruasi atau nifas, maka dia hendaknya menunggu sampai darahnya sudah tuntas lalu mandi besar. Jadi tuntas dulu, sudah tidak ada keluar. Sebelum mandi jangan pegang mushaf. Kalau mau pegang mushaf, mandi dulu, baru pegang mushaf. Dan jika seorang pria atau wanita itu sedang junub, hendaklah dia mandi besar terlebih dahulu. Dan jika seseorang pria atau wanita itu sedang mengalami hadath kecil, maka dia hendaknya berwudu dulu sebelum memegang atau membawa mushaf. Nah, kalau ini biasa kita lakukan sehari-hari ya. Dengan demikian Al-Quran baik yang ada di Lauh Mahfudz maupun yang ada di dunia, yang ada di dunia itu mushaf yang kita miliki tadi itu tidak akan tersentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang suci saja ya. Di Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun. Di depannya itu ada innahu laqur'anun karim, ini adalah bacaan yang mulia. Quran itu ada di Lauh Mahfudz ya, fi Lauhim Mahfudz. Lauh Mahfudz itu di tempat di mana semua rekaman-rekaman, semua catatan-catatan sebelum kejadiannya itu sudah ada semua di sana. Termasuk Al-Quran ada di sana. Nah, di ayat yang di Al-Waqi'ah ini la yamassuhu illal mutahharun, yang dimaksud adalah al-mutahharun itu makhluk-makhluk yang suci. Makhluk yang suci itu siapa? Yang bisa sampai ke sana itu kan malaikat. Jadi yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu tidak disentuh oleh
makhluk kecuali yang suci. Makhluk lain siapa? Iblis, setan. Iblis, setan nggak mungkin bisa menyentuh Al-Quran yang di Lauh Mahfuz karena mereka tidak punya akses. Jadi iblis, setan itu tidak bisa menyentuh karena memang nggak punya akses. Kalau malaikat, mereka punya akses karena diizinkan oleh Allah. Nah, suka ayat ini dipakai argumentasi oleh orang-orang bahwa yang tidak boleh menyentuh itu orang yang kotor menyentuh Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Tidak hanya itu, karena Nabi Muhammad SAW itu juga menyebutkan manusia pun juga harus yang bersih, ya, seperti yang tertera di depan kita ini, la yamassul Qur'ana illa tahir. Rasulullah mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, ini konteksnya manusia di dunia, ya. Jadi kalau makanya si adiknya Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab itu belum masuk Islam, dia mendengar adiknya bernama Fatimah membaca Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia mendengarkan dari luar, ini kok indah sekali. Bacaan apa ini? Kemudian dia ngetok-ngetok, tapi ngetok-ngetoknya sambil marah. Masuk, dia marah, adiknya dipukul sampai berdarah, terus minta, coba aku mau lihat itu yang kamu pegang apa itu, yang kamu baca apa itu. Adiknya bilang, nggak boleh, kamu masih kotor. Terus bagaimana kalau aku mau pegang? Mandi dulu. Nah, suruh mandi junub. Setelah mandi baru dikasih. Nah, itu disuruh seperti itu karena Rasulullah mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Jadi memang ayat yang tadi di Al-Waqi'ah itu menunjukkan makhluk yang suci saja, yaitu para malaikat yang bisa punya akses untuk menyentuh di sana. Nah, tapi cara menyentuhnya bagaimana kita tidak tahu karena itu nanti Lauh Mahfuz, tempat yang kita belum pernah tahu. Tapi hadis ini adalah hadis mengenai manusia. Adapun membaca Al-Quran itu tadi kalau menyentuh atau membawa mushaf, bagaimana kalau membacanya? Kalau membaca Al-Quran itu dengan hafalan tanpa menyentuh mushaf, maka itu diperbolehkan bagi orang baik laki-laki maupun perempuan yang sedang suci dari hadas, terutama ya, yang sedang suci dari hadas boleh. Nah, bagaimana kalau tidak suci dengan hadas? Kalau misalnya hadas kecil, yang dilarang itu kan menyentuh atau memegang atau membawa. Jadi kalau membacanya tidak memegang, tidak membawa, nggak apa-apa, baca saja. Demikian juga bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, boleh membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa menyentuh mushaf. Ini perlu untuk para santri kita, ya, para santri kita juga ikut mendengarkan kajian kita ini. Ya, kita punya cabang Rumah Tahfidz di Serdang Baru, dan ada juga di Sawangan, Depok, itu putri, dua-duanya putri. Ada juga di Depok, itu putra. Ada juga santri kita yang di Sukabumi, juga ada juga yang di Citrep. Nah, santri-santri kita juga itu mendengarkan, termasuk juga santri yang di Jalan Lodan, Rawamangun. Nah, ini bagi para santri coba diperhatikan, terutama wanita. Wanita itu kan setiap bulan itu mengalami menstruasi, dan menstruasi itu lamanya bervariasi. Ada yang 5 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Nah, selama menstruasi itu, kalau mereka tidak membaca ulang, itu hilang, ya, karena Al-Quran itu nggak dibaca 1-2 hari aja, itu banyak yang hilang, apalagi ini kalau sampai 10 hari. Makanya saya kagum pada para wanita yang ini, santri-santri kita putri, terutama yang di Semarang, itu
dalam 4 tahun mulai dari awal itu bisa hafal Al-Quran dan sekaligus sanggup disimak 30 juz satu majelis. Nah itu umumnya 4 tahun itu belum bisa disimak satu majelis. Banyak orang-orang disebut, oh itu hafid Quran, itu hafal Quran. Oh ya, artinya pernah menghafal Quran, tapi belum tentu sanggup disuruh membaca 30 juz. Nah kalau di Jakarta ini santri kita atau yang di Semarang juga, kalau sudah diwisuda berarti mereka sudah sanggup disimak, didengarkan, dia suruh membaca 30 juz satu majelis. Nah mereka ini kalau membaca Al-Quran tanpa wudhu atau wanita itu sedang datang bulan begitu, itu boleh asal tidak menyentuh mushaf. Bagaimana kalau junub? Kalau junub tidak boleh ya. Kalau junub tidak boleh ditawar. Kenapa kok begitu? Ini karena junub itu kan waktunya pendek dan kita bisa mandi segera. Tapi kalau menstruasi itu kan harus menunggu sampai 5 hari atau 10 hari. Lama. Kalau lama begitu tidak dibaca ulang, hilang hafalannya. Maka mereka diperbolehkan membaca Al-Quran asal tidak memegang mushaf. Kalau junub tidak boleh ditawar ya. Rasulullah menurut cerita Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW itu kharaja minal ghaid, keluar dari tempat WC. Terus ketika keluar itu beliau belum wudu. Wa qara'a syai'an minal Qur'an. Belum wudu, beliau membaca Quran. Wa qala hadza liman laisa bijunub. Amal junubu fala wala ayah. Membaca tanpa wudu ini boleh kecuali untuk orang yang junub. Sedangkan orang yang junub itu tidak boleh meskipun hanya membaca 1 ayat. Nah, jadi ingat-ingat para santri, kalau junub jangan baca Quran, mandi dulu. Karena junub itu tidak berlangsung lama. Sedangkan kalau kalian, terutama yang putri ini ya tentunya, kalau perempuan itu sedang haid, maka kalian masih diperbolehkan membaca asal tanpa megang mushaf. Kalau nifas ini kan berlaku untuk yang setelah melahirkan ya. Untuk para santri kan belum waktunya ya. Tapi bagi ibu-ibu yang melahirkan dan kebetulan hafal Al-Quran atau tidak harus 30 juz, hafal Al-Waqiah misalnya atau hafal surat Al-Kahfi. Wah, ini hari Jumat, aku kok habis melahirkan kok darahnya masih keluar, berarti itu nifas. Terus kepingin membaca surat Kahfi, boleh, silakan, tapi hafalan tanpa menyentuh ya. Terus termasuk juga memuliakan Al-Quran itu adalah berusaha merujuk kepada Al-Quran. Nah ini agak sulit ya, agak jarang kita menerapkannya. Karena jarang maka kita tekankan ini ya. Termasuk menghormati Al-Quran adalah berusaha merujuk kepada Al-Quran sebagai pedoman ketika kita mengambil keputusan. Baik keputusan itu untuk mengatasi masalah kehidupan atau keputusan untuk mengatasi perselisihan. Jadi kalau di ayatnya itu kan pakai kata fahkum. Fahkum itu artinya hukumilah. Nah, hukumilah ini kalau pakai bahasa Indonesia konotasinya itu di pengadilan dan itu pekerjaan hakim. Padahal fahkum itu ambillah keputusan. Nah, keputusan itu yang ada contoh di sini itu keputusan untuk perselisihan antara dua pihak. Tapi mengambil hukum itu tidak hanya berlaku untuk menyelesaikan perselisihan. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita mau menyelesaikannya, kita masih merujuk. Nah, jadi mau mengambil keputusan apapun yang akan kita lakukan pakai pedoman Al-Quran.
Kita seringkali tidak pakai Al-Quran. Misalnya kalau menyelesaikan masalah problem di dalam perusahaan, itu suka memakai pedoman ilmu manajemen. Ya. Kalau itu masalah kejiwaan, rujukannya itu ilmu jiwa. Nah, boleh sih memakai ilmu jiwa, memakai ilmu manajemen, boleh. Tetapi tetap induknya itu di Al-Quran. Ilmu manajemen itu teknis detailnya, tapi secara menyeluruhnya itu di Al-Quran. Kenapa begitu? Ini firman Allah, ini yang dibaca oleh santri kita tadi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, bil haqqi, dengan benar. Al-Quran ini mengakui kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu mengakui bahwa Taurat dan Injil dan Zabur itu semuanya benar. Nah, jadi Al-Quran itu mengukuhkan. Jadi kalau kita misalnya membaca buku yang katanya itu buku sucinya umatnya Nabi Isa, kita cek kalau itu cocok dengan Al-Quran, ya itu benar. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti tidak benar. Ya, karena kita tahu bahwa buku-buku yang katanya buku suci itu ternyata tulisannya karangan si A, karangan si B. Loh, kalau karangan si A itu bukan firman Tuhan dong, gitu. Jadi karena itu kalau kita mau ngecek ini benar-benar benar dari Tuhan apa enggak, itu antara lain ngeceknya dengan Al-Quran, sejalan enggak? Kalau sejalan, oh ya benar. Gitu. Nah, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab dahulu. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan itu, Al-Quran itu menjadi ujian terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Nah, itu tadi yang saya katakan, ujian. Jadi menguji, ngetes statement dari buku yang katanya buku suci sebelum Al-Quran, itu dites dengan Al-Quran. Fahkum bainahum bima anzalallah, ini intinya yang relevan dengan apa yang kita bahas. Ambillah keputusan di antara mereka dengan merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan mengikuti keinginan mereka, jangan menuruti selera mereka. Jadi kita itu orang Islam mesti punya pedoman yang baku. Pedoman baku itu, pedoman itu tidak boleh diubah-ubah. Beda dengan undang-undang. Kalau presidennya mengambil satu kebijakan, kemudian orang negur, lah itu bertentangan tuh dengan undang-undang ini, atau bertentangan dengan peraturan ini dan itu. Kemudian peraturannya aja diubah, terutama kalau itu peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu kan yang tanda tangan hanya presiden. Gampang diubah. Nah, Quran nggak boleh, ya. Quran nggak boleh. Jadi kalau misalnya aku mau menerapkan ini, tapi kok Quran mengatakan tidak boleh, Qurannya aja diubah, nggak bisa. Maka di belakangan ini kan ada orang yang katanya sih ada usaha untuk menyatukan agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Wah, itu dikompromikan. Kompromikannya itu antara lain isi Al-Quran itu disesuaikan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Loh, kitab-kitab terdahulu itu yang asli kan tidak ada. Masa yang asli Al-Quran justru menyesuaikan dengan yang tidak asli? Nggak bisa. Kalau mau disamakan, ya yang tidak asli itu menyesuaikan diri dengan yang asli, mestinya begitu. Jadi ada yang bertanya, ini gimana nih? Ya, itu ada salah satu di antara kita ini berkomentar, Pak, ini kan bahaya nih Pak. Ya bahaya kalau itu maksudnya Al-Quran disesuaikan dengan kitab-kitab yang lain. Nggak, itu bahaya karena kitab yang lain itu nggak ada lagi yang orisinil. Ya,
Wala tatabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti keinginan mereka. Mereka mempunyai keinginan, wah ini kita akan damai. Karena apa? Tiga agama ini bersatu. Belum tentu. Orang seringkali menyalahkan agama. Oh, ini gara-gara agama. Selalu kita sering bertikai. Itu banyak orang membunuh atas nama Tuhan. Orang itu nggak mikir. Mana sih lebih banyak orang yang mati karena perselisihan agama atau perselisihan tentang ajaran agama dibanding dengan yang mati karena duit, karena ekonomi. Amerika ngebom Irak, berapa ribu orang itu, berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta yang mati. Itu kan lebih besar. Jadi ekonomi itu lebih banyak menyebabkan pertumpahan darah. Bukan hanya itu, coba banding. Orang yang mati karena kecemburuan, laki-laki perempuan. Mati karena kecemburuan dibanding dengan mati karena alasan agama, mana lebih banyak? Kenapa? Yang disalahkan itu agama. Itu nyanyi lagunya John Lennon yang memang nadanya bagus ya, si Imagine gitu. Itu kan mengatakan seandainya tidak ada agama, tidak ada ini, tidak ada itu, maka dunia ini akan hidup in peace. Siapa bilang? Nah, itu kalau misalnya kita mau fair, lebih banyak orang yang mati karena duit. Rampok itu membunuh orang karena duit. Nah, kalau duit itu menyebabkan kematian, hilangkan aja duit. Kenapa ketika membahas banyak orang mati karena alasan agama, hilangkan agama? Nggak fair itu, nggak fair. Karena jumlah orang yang mati karena agama itu secara dunia ya itu jauh lebih sedikit. Nah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Terus, nah ini kembali kepada memuliakan Al-Quran. Kita itu mau mengambil keputusan apapun, kita berusaha merujuk kepada Al-Quran. Ya, ambil contoh ya, misalnya. Contoh, ketika seseorang lelaki menyatakan ingin menikahi wanita, maka orang itu kalau mau berkumpul satu rumah, pokoknya ikut hidup bersama laki dan perempuan, mesti merujuk ke Quran dulu. Gimana kalau supaya aku bisa hidup serumah dengan dia? Al-Quran ikuti, nikah dulu. Jadi, menurut Al-Quran harus nikah dulu, ikuti. Terus, begitu nikah kan ada akad nikah itu. Nah, menurut akad nikah, terus setelah nikah. Nikah itu satu paket. Begitu kita sudah menyatakan akad nikah, paket isinya itu antara lain bahwa laki-laki harus memberi nafkah kepada istrinya. Itu menurut Al-Quran ada ya, bahwa istri itu harus taat kepada suami. Itu harus dijalankan. Jadi untuk dua orang yang terdorong hawa nafsu birahi, mau itu kan problem. Gimana dong aku tuh punya nafsu sama dia? Boleh rujuk Al-Quran, merujuk ke sana, nikah. Terus begitu nikah, nggak bisa kamu cari duit sendiri, aku cari sendiri, nggak bisa. Itu bukan rujukan Al-Quran, itu selera. Caranya gimana? Laki-laki suami mesti memberi nafkah pada istri ya. Itu seperti firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, dalam hal ini laki-laki sebagai suami adalah orang yang mandiri dan membuat wanita mandiri. Qawamun, dia mandiri membuat wanita mandiri. Artinya dia mensuplai kebutuhan istrinya. Karena apa? Karena Allah memberi kelebihan pada sebagian yang lain. Dalam hal ini misalnya suami itu punya kelebihan yang mencari penghasilan, yang bisa mendapatkan uang. Maka kelebihan ini diberikan kepada istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan
para suami itu memberi nafkah berupa harta kepada istrinya. Nah, itu jadi kalau mau nikah atau mau hidup bersama, rujukannya Al-Quran. Begitu juga yang lain. Misalnya kita mau makan, lapar nih, aku mau makan. Terus, oke, itu problem kan? Cara mengatasi lapar gimana? Makan. Nah, sebelum makan, merujuk pada Al-Quran. Bagaimana supaya aku bisa makan itu, ada makanan tuh. Nah, kita harus membeli atau minta. Nah, kalau kita minta, diperbolehkan, itu jadi halal. Atau membeli, menjadi halal. Oh, aku gak bisa membeli karena gak punya uang. Kerja dulu dong. Kerja dulu. Ya. Jadi, jangan mentang-mentang lapar, kemudian lalu terus ada makanan terus diambil begitu aja. Nggak boleh, itu merampas hak orang lain. Ya. Untuk makan mesti kita ada batasannya. Halal dan baik. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia di sini, baik yang beriman maupun tidak, makanlah hasil bumi secara halal dan baik. Halal dan baik, jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar itu akan ada akibat buruk. Maka Allah melanjutkan firman-Nya tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau makan yang tidak halal, yang haram, seperti hasil mencuri, hasil menipu, hasil korupsi, itu tidak halal. Oh, itu langkah setan. Langkah setan itu mengarah kepada perusakan. Karena kalau korupsi itu merusak ekonomi negara, merebut hak orang miskin. Ya, kalau itu misalnya bantuan sosial untuk orang-orang miskin, nah, itu. Atau kalau misalnya itu proyek untuk membuat jembatan, itu juga mempengaruhi ekonomi orang-orang yang tinggalnya itu dihubungkan dengan jembatan tadi. Kalau misalnya jembatan itu biayanya seharusnya 100 miliar, ternyata yang dikeluarkannya hanya 50, hanya separuhnya. Akibatnya kan cepat rusak. Karena cepat rusak, kurang bisa mengenerate ekonomi. Itu tidak bisa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, itu karena tidak bisa, itu berarti menghancurkan ekonomi orang setempat. Itu langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, padahal setan itu musuh yang nyata. Demikian juga ketika kita terlibat dalam perselisihan dengan misalnya perselisihan antara istri dan suami atau perselisihan dengan orang lain, maka kita harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Jika kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, maka itu berarti kita mengangkat Allah sebagai hakim. Aku mau menyelesaikan ini. Coba Al-Quran bagaimana? Wah, ini bagus, ini cocok ini. Nah, terus kita pakai. Itu berarti kita mengangkat Allah sebagai hakim. Dengan prakteknya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Dengan kata lain, kita harus mendengarkan dan mentaati hukum-hukum dan nasihat-nasihat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Yang namanya orang mukmin itu kalau misalnya dipanggil, ayo kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan di antara perselisihan di antara kita. Jadi kalau ada perselisihan, kita larinya kepada Allah dan Rasulnya. Gimana Rasul sudah meninggal? Allah, kita tidak bisa komunikasi. Allah kan sudah menurunkan Al-Quran. Jadi konsultasinya dengan Al-Quran. Kalau konsultasi dengan Al-Quran sama dengan kita konsultasi dengan Allah. Dengan Rasulnya, kita coba baca hadis. Kalau kita baca hadis, berarti kita sama dengan konsultasi dengan Allah, dengan Rasulullah. Liyahkuma bainahum, untuk mengambil keputusan di antara mereka. Nah, yang namanya orang mukmin begitu membaca Al-Quran atau membaca hadis yang sahih, mesti ucapannya sami'na wa ata'na. Ya, aku dengar dan aku taat. Nah, kalau membaca, ya, aku sudah membaca dan aku akan mentaati.
Nah, orang yang semacam itu akan beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, baik, saya kira sementara demikian, supaya kita punya waktu untuk tanya jawab. Nah, ringkasnya adalah bahwa Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia. Karena itu kita harus memuliakan Al-Quran di atas bacaan apapun yang lain. Ketika Al-Quran sedang dibaca, kita harus diam dan mendengarkannya dengan baik. Dan kita harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil jika kita akan memegang mushaf. Seseorang boleh membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa memegang mushaf meskipun dia sedang menanggung hadas kecil atau hadas besar selain junub. Ya, hadas besar selain junub, yaitu menstruasi dan nifas. Termasuk memuliakan Al-Quran adalah menggunakan ayat Al-Quran sebagai pedoman untuk mengambil keputusan apapun dalam kehidupan ini. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran sehingga kita betul-betul memuliakan Al-Quran. Amin.